Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Tetap semangat ya. Apalagi nih kuliah terakhir menjelang UTS ya. Betul-betul terakhir hari Jumat sore ya. Senin sama sepekan UTS ya. Di pekan kemarin kita sudah berdiskusi tentang grup permutasi ya. Nah, saya review sejenak sampai sejauh mana kita kemarin. Nah. Oke. Jadi pengertiannya saya kira Anda sudah dapat kemarin ya, arti dari SN ya. Itu sebenarnya mula-mula kita punya grup SA yang ini isinya adalah pemetaan satu-satu pada dari A ke A. Nah, pemetaan satu-satu pada ini yang kita sebut dengan permutasi ya. Nah, jadi SA ini sering disebut dengan grup permutasi dengan operasinya komposisi fungsi ya. Nah, kemudian khususnya kalau A-nya itu hingga, sebut aja ini 1, 2 sampai N. Nah, SA ini akhirnya kita sebut dengan SN ya. Kemarin sudah diberi ilustrasi S3 contohnya yang paling simpel, tidak terlalu sedikit, tidak terlalu banyak gitu ya. Kalau S1 cuma ada 1 anggota ya toh. S2 2 anggota. Kalau S3 berapa? 6 ya. Kalau SN berapa? N faktorial ya. Oke, SN N faktorial. Nah, kemarin di S3 sudah saya harapkan Anda juga sudah bisa menuliskannya dalam bentuk cycle ya. Ya, ada 6. Kemudian bisa membuat tabelnya juga kan ya. Tabel operasinya. Jadi dalam bentuk cycle isinya adalah identitas yaitu 1, 12, 13, 23, 123, 132 ya. Itu ada 6 ya. Oke, karena hasil yang sudah kita dapatkan kemarin adalah ini, bahwa setiap permutasi itu dapat dituliskan sebagai cycle atau komposisi atau hasil kali dari beberapa cycle yang disjoin ya. Nah, kalau disjoin itu apa keuntungannya? Komutatif ya toh. Akhirnya dari algoritma pembuktian teorimanya ini kemarin, mana saja yang kita ambil duluan nggak apa-apa ya kan ya. Kita ambil satu unsur, kemudian dipetakan, petakan sampai kembali ke unsur itu lagi, dapat satu cycle. Kemudian diambil unsur lain lagi yang tidak muncul tadi kan ya, dipetakan, kembali ke dia lagi satu cycle. Kalau masih ada sisa, teruskan lagi kan ya. Akhirnya sampai habis, karena hingga dijamin bisa habis ya. Itu teorimanya kan seperti itu kita kemarin membuktikannya. Nah, itu berarti juga kita pakai kalau kita ingin mendapatkan dari permutasi menjadi suatu cycle ya. Oke, keuntungannya apa kalau kita punya cycle? Nah, salah satunya kemarin itu adalah kemudahan dalam menghitung order ya. Kalau berdasarkan definisi, menghitung order unsur itu kita pangkatkan terus sampai menghasilkan identitas. Dipangkatkan 2, oh belum identitas, pangkatkan 3, 4, 5, oh sudah identitas berarti ordernya 5. Nah, kalau dalam bentuk satu cycle, cukup dilihat panjangnya cycle. Kalau panjangnya K, berarti ordernya K. Nah, kalau beberapa cycle disjoin, ordernya adalah KPK atau LCM-nya ya. Nah, sampai di situ keuntungan kita menuliskan suatu permutasi ke dalam bentuk cycle atau komposisi dari beberapa cycle ya, sampai sini ya. Keuntungannya itu kalau disjoin komutatif. Nah, sekarang apa keuntungan lain kalau kita punya cycle? Nah, sebagai contoh kalau di S3 kita punya cycle itu misalnya 1, 2, 3 ya. Itu dapat kita tulis menjadi 1, 3, 1, 2. Betul ya? Ya. Ini bisa juga ditulis menjadi 1, 3, 2, 3, 2, 3, 1, 2. Betul ya? Kalau dikomposisikan kembali ke situ ya. Nah, silakan dicoba. Nah,
Pertanyaannya, bisa nggak menuliskan ini ke dalam cycle? Ini kan ada 2, ada 4, 3. Dalam bentuk 3. Ini adalah 2 cycle ya ini ya. Kalau 2 itu 2 cycle. Key cycle berarti panjangnya K, 2 cycle panjangnya 2. 2 cycle punya nama khusus. Apa namanya? Kalau key cycle itu kan generic name ya, nama umum. Kalau panjangnya K disebut K cycle. Ini panjangnya 2 2 cycle. Tapi kalau panjangnya 2 selain disebut 2 cycle, ada sebutan khusus. Apa? Halo. Tadi nggak mau coba buku ini ya. Transposisi. Nah ini yang baca literasi ya. Jadi yang nggak baca buku nih ya. Nggak sempat Pak baca buku ya. Oke, transposisi. Apa keistimewaan transposisi? Selain panjangnya 2, inverse-nya adalah dirinya sendiri ya. AB dikalikan dengan AB hasilnya identitas ya. Betul ya. Nah, nih. Sebagai contoh, identitas lagi ya. Kita tulis bisa 1 2 1 2, betul ya? Bisa kita tulis 2 3 2 3. Bisa juga 2 3 1 2 1 2 2 3. Betul ya? Bisa juga kita tulis misalnya 1 2 2 3 2 3 1 2. Ya. Bisa juga yang lain. Nah. Ini sama pertanyaan yang tadi. Ini menjadi 2, menjadi 4. 2 2 4. Saya juga bisa menuliskan dalam bentuk 6. 1 2 misalnya 2 3 1 2 1 2 2 3 1 2 6. Ini kalau komponen komposisi kan jadi identitas. Nggak yakin coba ya. Ya. Nah, ini khusus identitas ya. Saya beri gambaran umum untuk yang ini, khususnya yang ini ya, yang baris pertama. Nih, ini mau saya generate per umum ya. Ini 1 2 3 polanya yang ini 1 3 1 2. Nanti secara umum kalau kita punya A1, A2 sampai AK ya. Ini kalau ditulis dalam bentuk komposisi dari 2 cycle adalah A1 AK. A1 AK min 1. Dan seterusnya A1 A2. Ya, dicek hasilnya mesti ini ya. Nah, ini apa kesimpulan dari sini? 1 cycle selalu bisa dituliskan dalam komposisi dari beberapa 2 cycle atau transposisi ya. Ini dari panjangnya K menjadi sebanyak K-1 transposisi ya. Situ. Nah, akibatnya apa dari situ? Berarti kalau kita punya permutasi, kemarin kan permutasi kalau dapat ditulis sebagai cycle atau hasil kali dari beberapa cycle yang disjoin. Padahal masing-masing cycle dapat ditulis sebagai hasil kali dari transposisi. Akibatnya apa? Setiap permutasi pasti dapat ditulis sebagai hasil kali dari sejumlah transposisi. Ya, itu penting ya. Jaminan. Nah, itu adalah hasil penting berikutnya, yaitu ini, bahwa ini kemarin order sudah kita pakai. Nah, ini ya. Nah, jadi akibatnya setiap permutasi di SN selalu dapat ditulis sebagai produk atau hasil kali dari 2 cycle atau transposisi. Ini.
Akibatnya dari sini ya, karena masing satu cycle selalu bisa diubah. Padahal setiap permutasi dapat diubah menjadi cycle atau hasil kali dari beberapa cycle. Nah, permasalahannya di sini. Nih ya. Satu permutasi atau satu cycle dapat diubah menjadi beberapa cara, tidak tunggal, ya. Contohnya ini bisa 2, bisa 4, identitas saja. Bisa 2, bisa 4, bisa 6. Pertanyaannya, bisa enggak 3, 5, 7? Ya, nih. Kalau bisa coba. Yang mana? Ya coba aja. Ya. Ya enggak, ini tuh cycle, harus tuh cycle. Coba siapa yang bisa mencarikan identitas bisa diubah menjadi 3 atau 5 atau 7 atau 9 atau 11. 1 juta untuk Anda. Guyu. Lumayan toh. Itulah orang matematika sudah yakin ya dengan dalilnya. Ya. Karena it is impossible Anda dapatkan itu ya. Nah. Identitas nggak mungkin nanti bisa ditulis dalam sejumlah ganjil. Pasti kalau kita dapat menuliskannya pasti sejumlah genap. Itu ya. Nah, itu. Situ. Nah, berarti yang nggak yakin tadi belum baca teoremanya di buku ya. Ya, teorema berikutnya khusus untuk identitas. Nah, kalau identitas itu dapat ditulis sebagai hasil kali dari transposisi sejumlah R, maka R-nya harus genap. Ya, harus genap. Nggak mungkin ganjil. Nah, itu. Cuma memang nggak tunggal. Ini contohnya bisa 2, bisa 4, bisa 6, bisa 100 gitu ya. Nah, itu jumlahnya genap. Anda sudah menemukan lema ini? Membaca dari buku? Iya, guyu ya. Apa arti mesemu itu? Wes punya buku ya gak dibaca. Padahal sudah tahu kalau ini bahasanya tentang itu kan hari ini ya. Bagian kedua dari bab permutasi ya, yaitu tentang alternating. Ya itu ada. Coba silakan dibuka teoremanya atau lema di sana ya. Lema di bukunya kalian. Nah, Pak Eri ingin mengajari Anda cara membaca bukti gitu ya ini. Karena di sini menarik, buktinya itu cukup ada liku-likunya gitu ya. Nah, seperti romantika suatu novel gitu ya. Itu kalau orang matematika biasanya gitu menariknya kalau wah ini bagus ini. Ceritanya sangat berliku-liku gitu ya. Nah, teorema yang lain kan datar-datar saja. Ini cukup bagus untuk belajar bukti dari lema ini. Silakan dibuka bukunya. Tuh bukunya nggak tahu dibuka ya, nggak lema ini aja. Nggak tahu. Ini sampai tanya temannya halaman berapa? 127. Di bukunya Pak kalian. Ini saya makanya gak yakin bahwa Anda punya buku itu selalu dibaca ya. Ini kita mencoba membaca bukti dari buku itu gimana, gitu ya. Siapa yang sudah membaca? Bukan sekarang baru membaca ya, sebelumnya. Kalau sudah membaca, paham nggak dengan buktinya, gitu ya di sini. Ini ya, belajar. Nah, kalau belum paham, terus nanti kita diskusikan bersama-sama menjadi paham, berarti ada gunanya datang ke sini, gitu ya. Kalau tetap datang ke sini tetap nggak paham, berarti nggak ada gunanya datang ke sini ya. Orang belajar itu kalau berangkat dari tidak paham terus menjadi paham itu berarti berhasil belajarnya ya. Kalau belajar tetap nggak paham aja nggak ada gunanya. Buat apa kuliah nggak tahu. Oke, kita lihat ya buktinya. Membaca bukti itu harus per kalimat gitu ya, dipahami. Oke, kalimat pertama. Coba dibaca itu kalimat pertama. Siapa yang tahu maksud dari kalimat pertama? Nggak harus diterjemahkan word by word ya. Makna secara keseluruhan kalimat pertama. Nah, kalimat pertama sampai identity tiknya titik ini. Satu kalimat.
Ya, asumsikan ada. Ya, kalau misalkan itu biasanya let, ya. Kalau suppose itu bisa asumsikan, bisa andekan, gitu ya. Apa? Asumsikan ada hasil kali dari B1 sampai BR yang ganjil, yang bernilai identitas. Ya, odd number itu sejumlah ganjil ya. Odd number, sejumlah ganjil, sebanyak ganjil ya. Sebanyak ganjil dari two cycle yang hasilnya identitas. Apa maksud ini kalimatnya? Tadi kan baru terjemahannya ya. Maksudnya apa? Kita asumsikan ada kumpulan dua cycle, banyaknya itu ganjil, dikalikan hasilnya identitas. Ya. Kaitannya dengan bukti ini apa kira-kira? Nanti mau dikontradiksi. Nah, itu bahwa kalimat pertama itu mengindikasikan bahwa bukti kita nanti adalah bukti tidak langsung dengan pengandaian. Tidak kita buktikan ya, kita lihat ya akan dibuktikan. Kalau identitas dapat ditulis dari sebanyak R, maka R harus genap. Andekan ada, ya artinya kan semuanya harus genap ya dalam teorema itu ya. Andekan ada sejumlah ganjil, two cycle, hasil kalinya identitas. Itu menunjukkan bukti dari teorema ini adalah dengan menggunakan kontradiksi, gitu loh ya. Jadi kalimat pertama itu dari situ tujuannya ya. Jadi kita akan dibawa dengan pembuktian kontradiksi. Andaikan ada, ya andaikan ada, ya andaikan ada. Terus bukti kedua, kalau sejumlah ganjil atau sebanyak ganjil kan berarti bisa 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Nah kita mulai dari 1, mungkin enggak? Nah clearly R is not 1. Jadi nggak mungkin R itu 1. Kenapa? Gitu ya. Nah, ini coba karena kalau cycle yang cuma 1 itu bukan identitas, betul? Two cycle yang cuma sendirian berarti AB gitu ya. Berarti A akan ke B, berarti bukan identitas gitu ya. Kalau cuma 1 berarti bukan identitas, clear. Berarti di sini pasti minimal 3 kalau ganjil ya. Ya, berarti lebih dari 1 minimal 3 kalau ganjil. Oke, dari situ sudah jelas tidak 1. Nah, berarti minimal ada beta 1, beta 2, beta 3 dan seterusnya, gitu ya. Nah, sebut beta 1 sebagai AB, gitu ya. Oke. Jadi sini sebenarnya kalau saya menulis dengan gaya bebasnya andekan, ya. Andekan terdapat ini two cycle atau transposisi terdapat sebanyak ganjil transposisi misalnya beta 1, beta 2 sampai beta R sehingga nah ini ya, ini saya tulis dengan gaya bebas saya gitu ya. Identitas sama dengan beta 1, beta 2 kalinya beta R. Andaikan terdapat sejumlah ganjil ya, berarti beta 1 sampai beta R yang hasil kalinya sama dengan identitas. Nah, kemudian di sini R jelas tidak sama dengan 1 karena nah ini beta 1 yang 1 sendiri, beta 1 yang AB ini bukan identitas. Nah, itu ya. Kalau cuma 1 cycle berarti bukan identitas. 1 two cycle. Nah, di situ sudah dipegang. Misalkan sekarang beta 1 disebut aja. Jadi dari sini sebenarnya kita sudah bisa mengatakan epsilon itu mesti identitas itu minimal ada 3. Ya, kalau ganjil. Beta 1, beta 2, beta 3, dan seterusnya. Nah, seterusnya sebut. Ya, sebut beta 1 itu sama dengan AB selanjutnya ya. Jadi nanti ini itu beta 1, beta 2, terusnya beta R. Nah, kemudian beta 1-nya bisa tulis sebagai AB. Beta 2, gitu ya. Nah, beta 1-nya sebut AB. Nah, sampai situ paham ya? Nah, itu sudah sampai di kalimat ini. Sekarang, perhatikan bahwa kita observasi, nanti mulai, ini lebih dari itu ya,
mulai beta 2 dan seterusnya ini pasti ada yang memuat A. Klaimnya ini ya. Ini coba perhatikan kalimat ini ya. Now observe that there must a two cycle BI ya dengan I lebih dari 1 that contains E, memuat A, betul ya? Nah, jadi di sini ini berikutnya adalah buktinya gitu ya. Jadi klaimnya nanti mulai B2 ke atas ini pasti paling tidak salah satu memuat A ya. Nah, jadi ini nanti ada jadi klaim terdapat I lebih dari 1 sehingga beta I memuat A. Ya. Beta I memuat A itu berarti gini maksudnya. Berarti beta I itu sama dengan A gandeng dengan sesuatu gitu ya. Nah, jadi ada. Gitu ya. Nah, kalau tidak ada bagaimana gitu kan ya? Kalau tidak ada berarti artinya apa? Beta 2 dan seterusnya sampai beta R tidak ada yang memuat A. Itu otherwise gitu ya. Di sini otherwise itu berarti kan mengingkari yang mau disimpulkan kan ya. Kalau tidak seperti itu, nah maka semua beta 2 sampai beta R nggak ada A-nya. Akibatnya apa? Nah, kalau di sini tidak ada A, di sini tidak ada A, sampai di sini tidak ada A. Kita baca dari belakang kan komposisi itu ya. Kalau tidak ada A berarti oleh beta R kan A tetap ke A. Beta R min 1 dari A tetap ke A lagi kan. Sampai beta 2 juga A tetap ke A. Nah, kemudian dari sini baru A ke B. Artinya oleh E itu ya A dipetakan ke B. Betul? Nah, jadi kalau tidak di sini ya, maksudnya gitu ya. Kalau klaimnya tidak, kalau tidak, nah akibatnya apa? Ya ini beta dari A akan sama dengan B. Berarti kontradiksi dengan identitas. Ini kan bukan identitas kan? Jadi E itu bukan identitas. Nah gitu. Nah jadi klaim betul. Jadi nanti ada minimal salah satu di antara beta 2 sampai beta R itu pasti memuat A. Nah, ada I indeks ya mulai 2, 3 dan seterusnya. Nah, itu klaimnya ya. Oke, sampai di situ oke. Nah, di sini. Nah, sekarang contohnya ini ya. Ini kebetulan mulainya 1 ya, A-nya 1. Ini ada sudah ada ya. Ini 2. Nah, ini ada 2 ya. Ini 2. Di sini sudah ada. Ini 1. Di sini nggak ada, gitu ya. Di sini nggak ada, tapi di sini ada loh, ya toh. Nah, ini 1 nggak ada, ini ada. Nah, jadi ada kemungkinan A-nya itu ada yang di depan, ada yang di belakang, betul ya? Indeksnya itu ya. Ini kebetulan kedua sudah ada. Ini kedua sudah ada, tapi ini 1 keempat baru ada, gitu ya. Ini 1 ketiga baru ada. Nah, kalau ada banyak begini, kita pilih dengan indeks I paling kecil. Selalu bisa karena hingga kan ya. Nah, nih makanya berikutnya karena ada berarti bisa kita pilih indeks paling kecil. Nih, oke ya. Nah, di sini dapat diasumsikan kita bakal memilih dengan I minimum ya. Jadi kita pegang ini. Kita bisa memilih indeks paling kecil. Nah, ternyata indeks paling kecil pun bisa lebih dari 1 ekspresinya. Nah, contohnya ini 2, sebentar. Ini dengan ini kan sama-sama ada 2-nya ya. Sing bisa dibanding sama-sama kecil. Ini aja lah. Ini 2 di sini. Ini 2 di sini, cuma 2-nya ada 4. Nah, saya bandingkan, ini aja saya buat lagi selain ini, 1, 2, ini 2, 3, 2-nya ada 4. Tapi saya buat lagi, misalnya ini, hanya ini, tapi saya buat 2, 3, 1, 2, saya pilih lagi, 2, 3, 2, 3,
1, 2, 2, 3 ya. Nah, ini sama-sama muncul duanya di kedua. Nah, ya. Berarti ini sudah muncul, ini muncul kedua. Nah, cuma kalau dari sini dan di sini, mana yang kita ambil? Nah, sekarang kita bandingkan yang memuat A-nya paling sedikit. Nah, ini duanya ada 4, di sini duanya ada 6 ya. Kita ambil. Nah, jadi ada 2 kriteria. Pertama, berdasarkan kemunculan indeks yang memuat A. Kalau banyak, kita ambil indeks paling kecil. Nah, kalau indeks paling kecil itu ternyata juga lebih dari 1, ya, kita ambil dengan A paling sedikit. Nah, itu ya, itu yang kita pakai untuk mengkontradiksikan di situ. Berarti kita nanti akan jalan dengan ini, ya, dengan I minimum dan A-nya paling sedikit ya. Nah, itu. Jadi yang kita pakai I minimum di sini karena sini sudah ada ini, jadi kita ambil I minimum, I paling kecil dan A paling sedikit. Nah, gitu ya. Ini selalu ada. Ini akibat dari ini tadi, ya toh? Kita sudah bisa membentuk ini, jadi yang seperti ini, ya sama saja ini dengan ini, tapi dengan syarat ini, gitu ya. Nah, itu nanti yang akan kita pakai sebagai kontradiksinya. Terus kita jalankan sekarang, baru mulai ngambil kontradiksinya sekarang ya. Jadi sekarang saya sudah dapat menentukan epsilon yang bentuknya seperti itu, beta 1 bentuknya AB, kemudian nanti ada berikutnya, beta berikutnya yang memuat I, terus kita ambil I-nya paling kecil, setelah itu kita ambil dengan A paling sedikit. Nah, itu. Sampai di situ, nih berarti sudah sampai di kalimatnya, ya, nih. Our one with the fewest, ya, paling sedikit A-nya sampai sini. Nah, sampai titik ini. Nah, sekarang kita coba. I-nya itu kan bisa mulai dari 2, karena beta 1 sudah, berarti I-nya itu bisa, yang memuat A itu bisa beta 2, bisa beta 3, bisa beta 4, dan seterusnya kan ya. Nah, kan lebih dari 1 ya, dengan I lebih dari 1. Nah, kita coba dulu, apa kalau I sama dengan 2 bagaimana? Gitu ya. Nah, sekarang, kalau I sama dengan 2, nah, maka beta 1, beta 2 ini berbentuk ini. Ya, beta 2 kan mesti memuat A, ya toh? Kalau I sama dengan 2. Berarti beta 2 itu berbentuk A gandeng dengan sesuatu. Ya, jadi kalau I sama dengan 2, ini sekarang kita mulai kasus demi kasus. Nanti harus semua kasus dijalankan menghasilkan suatu kontradiksi. Kalau I sama dengan 2, berarti dari sini beta 2 mengandung A, ya toh? Berarti beta 2 itu pasti A gandeng sesuatu, gitu ya. Nah, sesuatunya itu bisa B atau bukan B. Berarti beta 2 bisa berbentuk AB atau beta 2 sama dengan AC. Ya. Dengan C. Nah, gitu. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat one by one. Kalau yang ini, apa akibatnya? Beta 1, beta 2 akan sama dengan AB, AB. Betul? AB dengan AB hasilnya apa? Identitas. Akibatnya apa? Nah, akibatnya di sini, tadi yang sama dengan beta 1, beta 2, beta 3, dan seterusnya sampai beta R akan cuma menjadi beta 3 sampai beta R. Apa kontradiksinya? Ini memang tetap ganjil. Ini ganjil, ini juga ganjil ya. Cuma A-nya berkurang 2. Ini kan beta 1, beta 2 kan ada A, ada A. Berarti yang baru ini A-nya berkurang 2. Kontradiksi toh? Katanya tadi ini sudah kita ambil
dengan A paling sedikit. Loh, ini kok ada yang baru lagi dengan A lebih sedikit, kan berkurang 2 toh? Kontradiksi. Nah, sekarang kalau kasusnya seperti ini, ya. Nah, ini berarti beta 1, beta 2 akan sama dengan AB, AC. Kalau kita tulis dalam bentuk hasil komposisinya, ini A ke C, C ke C, C ke A ke B, ACB. Di situ yang mau diharapkan yang double apanya? C-nya. Berarti saya ubah menjadi, ini kan sama saja dengan C, B, A. Betul ya? Berarti ini bisa saya tulis menjadi CA, C, B. Atau AC, B, C. Nah, sekarang coba perhatikan. Di sini beta 1, beta 2. Ini bisa saya sebut sebagai beta 1 aksen, beta 2 aksen. Ya. Sehingga beta 1 kali beta 2 bisa kita gantikan beta 1 kali beta 2 aksen. Akhirnya epsilon yang sama dengan beta 1, beta 2, beta 3 dan seterusnya sampai beta R akan sama dengan beta 1 aksen, beta 2 aksen, beta 3 dan seterusnya sampai beta R. Nah, sekarang coba perhatikan. Di sini A-nya ada berapa? 2. 2 di beta 1 ada 1, beta 2 ada 1. Ada 2 toh. Di sini A-nya ada 1. Jadi lebih sedikit yang bawah kan? Kontradiksi lagi toh. Nah, kalau sini tadi berkurang 2, di sini berkurang 1. Nah, kita punya hasil kali dengan sejumlah ganjil tetap R, tetapi dengan A paling sedikit. Kontradiksi dengan pemilihan tadi sini. Tadi kan sudah kita pilih dengan A paling sedikit. Oke. Berarti kasus I sama dengan 2 menghasilkan kontradiksi. Nah, berarti I nggak jelas 2. Ya. Nah, sekarang berarti I-nya mesti lebih dari 2. Nah, gitu ya. Oh, gini. Bagusnya nih luki-lukinya, buktinya ya. Dinikmati saja. Jadi, kesimpulannya I lebih dari 2. Sudah di bawah ya. Tadi sudah itu ya. Nah, sekarang kalau I lebih dari 2, sekarang begini. Oh, ini enggak terlalu bagus. Berarti sekarang I lebih, yang ada A-nya itu mungkin indeksnya mulai 3 ke atas kan ya. Nah, jadi sekarang begini tulisnya, ini epsilon itu sama dengan beta 1, beta 2, beta 3 dan seterusnya sampai beta R. Nah, kalau saya tulis sini ada beta K, beta I ya. Beta I-1 ya. Ini ada beta I-1, beta I ya, sampai beta R. Nah, jadi tadi di sini ada A-nya ya, beta 1 tadi sudah ditulis dalam bentuk AB. Nah, ini I adalah indeks pertama yang ada A-nya, betul ya? Ini berbentuk AC misalnya ya. Ya. AC. Nah, menurut definisi ya, definisi beta I-1 pasti nggak memuat A. Betul? Karena I itu adalah indeks paling kecil yang memuat A toh. Berarti mulai 2 sampai I-1 tidak ada A-nya. Ya. Berarti beta I tidak memuat, beta I-1, jadi mulai gini ya, beta 2 sampai beta I-1 tidak memuat, khususnya beta I-1. Nah, jadi sebenarnya sini kita dapat menyimpulkan bahwa beta 2, beta 3 dan seterusnya sampai
beta I min 1 tidak memuat A. Klaimnya adalah beta I min 1 harus memuat C. Nah, klaimnya di sini harus diklaim. Klaim beta I min 1 memuat C. Ya. Andaikan tidak memuat C, berarti beta I dan beta I min 1 disjoin. Berarti dapat ditukar. Nah, ya toh? Nanti diklaim lagi sebelah kirinya pasti memuat C. Kalau tidak disjoin, berarti beta I bisa pindah ke depannya lagi. Berulang-ulang, berarti akhirnya dia dekat dengan beta 1, betul? Nah, akhirnya seperti tadi kasusnya. Bisa disederhanakan A-nya tinggal 1, berkurang, ya toh? Nah, jadi di sini diklaim beta I min 1 memuat C. Kalau tidak, berarti kan nggak ada A, nggak ada C, toh? Nah, berarti disjoin. Berarti kalau disjoin, tukar tempat. Karena disjoin kan komut ya. Nah, nanti sebelumnya diklaim lagi pasti memuat C. Kalau tidak, ditukar lagi ya. Nah, gitu ya. Akhirnya seperti kasus sebelumnya, A-nya pasti berkurang. Kalau A-nya berkurang, kontradiksi. Berarti kesimpulannya beta I min 1 pasti memuat C. Nah, kalau memuat C, nah berarti beta I min 1 memuat C tapi tidak memuat A. Berarti beta I min 1 berbentuk DC dengan D tidak sama dengan A. Ya, sementara beta I-nya adalah bentuknya AC. Ya. Nah, gitu ya. Jadi dengan demikian, berarti beta I min 1, beta I nanti akan berbentuk DC, kemudian ini AC. Gitu ya. Nah, sekarang kita hitung lagi. DCAC ini bisa nggak ini walaupun tidak disjoin bertukar A-nya gitu ya. Kalau bisa bertukar nanti kontradiksi lagi. Kenapa? Karena nanti dari posisi I ke I min 1. Sekarang kita hitung. Ini hasilnya apa? Ini A ke C, C ke D. Berarti A ke D, D ke D, D ke C. A, D, C. Ya. Betul ya? Dari sini kan A ke C, C ke D. Berarti A ke D, D ke D, D ke C. Berarti D ke C. A, D, C. Ya, betul ya. Ini akan sama dengan apa? AC, AD. Situ aja AD. Nah, tapi dia tidak masuk AC, AD. Coba hasilkan dari D. D-nya yang double. Berarti saya ubah dulu menjadi DCA. Berarti akan sama dengan DA, DC. Atau kalau diurutkan AD, CD, betul ya? Nah, sekarang lihat ya, kontradiksi di mana? Di sini yang memuat A pada posisi ke I. Di sini ini kan bisa saya tulis sebagai beta I min 1 aksen, beta I aksen. Yang memuat A di posisi I min 1. Kontradiksi bahwa I tadi adalah indeks paling kecil yang memuat A. Di sini kok pindah ke I min 1, kontradiksi. Nah, berarti semua kasus selesai sekarang ya, udah habis. Ini kan sudah untuk I lebih dari 2, habis semuanya. Sudah nggak ada kasus lagi. Nah, di sini kontradiksinya adalah tadi itu katanya I adalah indeks paling kecil transposisi yang memuat A. Di sini ternyata ini kan berarti epsilon bisa posisi BI min 1 dan BI-nya kita ganti dengan BI min 1 aksen BI ya. Berarti yang memuat A ada pada indeks ke I min 1. Kontradiksi I tadi paling kecil. Nah, gitu. Oke.
Oke, berarti ini sudah tuntas menghasilkan kontradiksi semuanya, ya. Jadi dengan lemma ini jaminan bahwa kalau identitas dituliskan dalam sejumlah R hasil kali dari R transposisi, R-nya harus genap, gitu ya, nggak mungkin ganjil. Ya, makanya tadi Pak Eri berani ngasih uang 1 juta kalau Anda bisa menemukan sejumlah ganjil transposisi hasil kalinya sama dengan identitas, gitu ya. Oke. Nah, sekarang dengan menggunakan fakta lemma ini bisa kita gunakan untuk sembarang permutasi. Ya. Nah, jadi permutasi nanti kalau dituliskan dalam hasil kali dari transposisi, begitu kita menemukan genap, ekspresi yang lain juga harus genap. Begitu kita dapat menuliskan dalam sejumlah ganjil, kalau ada bentuk yang lain pasti ganjil, gitu ya, konsisten. Jadi banyaknya nggak konsisten, bisa tidak sama. Yang konsisten adalah ganjil genapnya. Nah, itu menjadi teorema berikutnya, ya. Jadi selalu genap atau selalu ganjil, gitu ya. Nah, di situ jika suatu permutasi alfa dapat ditulis sebagai ekspresi dari hasil kali sejumlah genap dalam kurung ganjil, nah, dari 2 cycle, maka setiap dekomposisi alfa pasti harus genap atau ganjil, ya. Begitu kita dapat menemukan satu hasil kalinya itu sebanyak genap, berikutnya pasti yang lainnya pasti genap. Begitu menemukan ganjil, kalau kita dapat yang lain juga konsisten ganjil, gitu ya, kayak tadi, ya. Nah, dalam bentuk simbol gini, kalau misalnya alfa itu dapat ditulis dalam bentuk hasil kali sebanyak R, juga dalam hasil kali sebanyak S, maka R dan S itu memang bisa saja bilangannya berbeda, kan? Tapi yang jaminannya adalah R dan S keduanya harus sama-sama ganjil atau sama-sama genap, gitu ya. Misalnya di sini kiri 5, ya sana mungkin bisa 7, bisa 9, gitu ya. Nah, tapi nggak mungkin kalau sini 5, di sana 2, gitu ya. Ya, nggak mungkin. Sana 4, gitu, nggak mungkin, ya. Ini teoremanya. Nah, bukti teorema ini bisa menggunakan tadi, lemma tadi, gitu ya. Nah, kalau sudah ada lemma tadi, teorema ini jadi lebih sederhana pembuktiannya. Jadi kalau saya punya alfa, dapat ditulis di kiri, di situ beta 1, beta 2, sampai beta R, di sini gamma 1, gamma 2 sampai gamma S, dengan beta I dan gamma J itu adalah transposisi, ya. Nah, dari sini akan kita lihat beta 1, beta 2, beta R saya kalikan dengan inverse dari ini, gamma 1, gamma 2, gamma S inverse, hasilnya apa? Identitas, ya. Hasilnya adalah identitas. Nah, padahal ini kan sama dengan beta 1, beta 2 tetap beta R. Nah, perkalian dari ini terus kita inversekan kan tetap perkalian tapi dibalik urutannya, ya. Ingatin kemarin teorema apa? Soksus teoremnya. Loh, ya, di grup di awal-awal waktu bersama grup, ya. Nah, ini menjadi gamma S inverse, gamma S min 1 inverse, seterusnya gamma 2 inverse, gamma 1 inverse. Karena ini masing-masing transposisi, inverse-nya juga dirinya sendiri. Jadi akhirnya bisa kita tulis beta 1, beta 2, beta R, gamma S min 1, gamma 2, gamma 1. Nah, kita lihat ini, sejumlah berapa ini? R tambah S, ya. Ini ada sebanyak, nah, sebanyak R tambah S.
Ini kan sebanyak R tambah S transposisi hasil kalinya sama dengan identitas. Menurut lema sebelumnya tadi, kesimpulannya R tambah S harus genap. Ya, jadi di sini R tambah S genap. Nah, sekarang hasil tambah dua bilangan bulat genap. Kesimpulannya R dan S harus sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Tidak mungkin satu genap satu ganjil, gitu ya. Oke, jadi kesimpulannya sini R dan S keduanya harus sama-sama genap atau sama-sama ganjil, ya. Nah, di situ sudah terbukti. Jadi R and S are both even or both odd, ya. Jadi R dan S keduanya genap atau keduanya ganjil. Nah, ini artinya apa? Setiap permutasi itu begitu ditulis sebanyak genap konsisten. Ekspresi hilangnya juga tetap genap. Begitu dapat ganjil konsisten. Walaupun jumlahnya beda tetap ganjil. Seperti Anda ya. Begitu lahir laki-laki sampai tua konsisten laki-laki kan? Walaupun bentuknya bisa berbeda toh. Bisa waktu lahir nggak ada jenggot, waktu gede ada jenggotnya ya. Ada kumisnya gitu ya. Ada cakunnya, dulu nggak. Tapi tetap laki-laki kan? Nah, perempuan juga begitu. Walaupun ekspresinya nanti beda setelah dewasa, tetap perempuan. Makanya itu disebut identitas, toh. Nah, dalam satu identitas Anda di KTP ada laki-laki, perempuan. Nah, kalau itu berubah nggak boleh dipakai identitas kan? Karena berubah bukan identitas ya. Nah, akhirnya ini karena ganjil genap itu konsisten, bisa kita untuk melabeli permutasi. Nah, akhirnya permutasi yang dapat dinyatakan sebagai hasil kali dari sejumlah genap transposisi kita sebut permutasi genap. Kalau dapat ditulis dari hasil kali sejumlah ganjil transposisi kita sebut permutasi ganjil. Nah, gitu, itu penamaannya ya. Nah, ini akhirnya dipakai nama karena ini konsisten, dipakai identitas. Nah, ini ya. Nah, definisinya. Jadi suatu permutasi yang dapat diekspresikan dari hasil kali sejumlah genap two cycle kita sebut permutasi genap. Kalau permutasi dapat diekspresikan dari hasil kali sejumlah ganjil dari two cycle kita sebut sebagai permutasi ganjil. Nah, contohnya tadi di S3 yang keluar di apa? Di kuis ya. S3 itu anggotanya ada berapa? 6. Yang ganjil berapa? 3. Yang ganjil mana sebutkan? 1, 2, 3 itu genap. Karena 1, 2, 3 itu bisa ditulis sebagai 1, 3, 1, 2. Kan 2 transposisi. Yang ganjil? 1, 2, 1, 3, 2, 3. Ada 3 toh? Yang genap, identitas. 1, 2, 3, 1, 3, 2. Ya. Jadi ada 3 genap, 3 ganjil. Yang di S4 itu anggotanya 24. Kalau Anda hitung, berarti sempat berhasil nggak? Yang ganjil ada 12, yang genap ada 12. Ya. Nah, kalau di SN yakin? SN itu berapa sih ordernya? Kemarin? N faktorial. Yakin yang ganjil itu setengahnya? Setengah dari N faktorial, yang genap setengah faktorial? Yakin. Bisa membuktikan? Ngitungnya kan baru S3, S4 kalau sudah bisa menyimpulkan. Nah, gimana buktikannya? Dengan ketaksamaan, ya. Caranya buktikan bahwa banyaknya yang genap lebih kecil dari atau sama dengan banyak yang ganjil. Banyak yang ganjil lebih kecil atau sama dengan banyak yang genap. Jadi kesimpulannya sama kan? Nah, pakai squeeze theorem ya. Nah, jepit ya kan? Nah, apit ya. Bahasa sering dipakai untuk membuktikan limit ya. Squeeze theorem ya. Membuktikan kesamaan juga bisa kan? Nah, A lebih kecil sama dengan B, lebih kecil sama dengan A. Berarti A harus sama dengan B gitu ya. Nah, itu pakai itu. Bagaimana membuktikannya? Ambil sembarang permutasi ganjil. Ambil sembarang permutasi ganjil, misalnya alfa ganjil. Terus kalikan dengan 1, 2.
Jadi permutasi apa? Genap, betul? Kan tambah 1 ya, genap. Dari sini kesimpulannya apa? Banyaknya permutasi ganjil pasti lebih kecil atau sama dengan banyaknya permutasi genap. Sekarang diulangi lagi dengan ambil sembarang permutasi genap, kalikan dengan 1, 2. Hasilnya permutasi ganjil. Dari sini banyaknya permutasi genap lebih kecil atau sama dengan permutasi ganjil. Jadi kesimpulannya, banyaknya permutasi ganjil lebih kecil sama dengan banyaknya permutasi genap, lebih kecil sama dengan banyaknya permutasi ganjil. Jadi harus sama loh ya. Squeeze theorem ya. Terus strategi squeeze itu banyak dipakai di mana-mana ya. Nah, karena banyaknya sama, berarti harus separuh-separuh kan? Nah, jadi banyaknya permutasi ganjil itu n faktorial dibagi 2, banyaknya permutasi genap juga n faktorial dibagi 2. Tuh. Nah, sekarang perhatikan. Himpunan, berarti kita punya 2 himpunan ya. Himpunan permutasi ganjil, separuh. Himpunan permutasi genap, separuh. Sekarang perhatikan. Permutasi ganjil, kalau saya komposisikan dengan permutasi ganjil, hasilnya permutasi ya genap. Kan cuma dijejer aja kan, sebanyak ganjil dikomposisikan sebanyak ganjil, totalnya sebanyak genap ya. Berarti permutasi ganjil dikomposisikan permutasi ganjil, hasilnya genap. Artinya apa? Himpunan permutasi ganjil tidak close terhadap operasi komposisi, betul? Sekarang perhatikan himpunan yang kedua, himpunan permutasi genap. Permutasi genap dikomposisikan dengan permutasi genap, hasilnya genap juga, betul ya? Karena panjangnya genap tambah genap juga tetap genap. Nah, artinya apa? Himpunan permutasi genap close terhadap komposisi, fungsi, gitu ya? Nah, berarti yang ganjil lupakan, dia pasti tidak membentuk grup, gitu. Nah, yang genap karena ini himpunan bagian dari Sn, untuk membuktikan grup cukup dibuktikan subgrup. Tadi kan sudah close di bawah operasi, berarti tinggal membuktikan close di bawah inverse. Kalau close di bawah inverse berarti 2 subgroup dengan 2 step test dan ya. Kalau subgroup pasti grup gitu ya. Nah, tinggal sekarang tanyanya, inverse dari permutasi genap apakah tetap genap? Iya. Karena tadi inverse kan nah tadi itu ya, cuma dibalik loh. Banyaknya kan tetap genap ya. Iya. Berarti di sini himpunan permutasi genap membentuk subgroup dari Sn. Ya, subgroup dari Sn. Nah, itulah yang disebut dengan grup alternating. Simbolnya AN. Makanya di kuis ada pertanyaan A3, A4 ya. Nah, itu sama aja dengan mencari yang genap toh. Nah, itu. Nah, 3, A4. Nah, ini tuntas sudah, berarti di sini kita sudah menyelesaikan alternating itu apa? Bagian kedua dari permutasi ya. Ini satu chapter ya kalau di dalam bukunya Pak Galian, bagian pertama pengenalan permutasi, bagian kedua adalah tentang alternating. Nah, sekarang ini sedikit remark ya. Apa sih kegunaan kita belajar tentang permutasi ganjil genap? Saya bawa ingatan Anda kepada kuliah aljabar linier elementer. Sudah dapat kan? Nah, terutama sewaktu mendefinisikan determinan. Masih berkesan nggak? Kalau Anda, apakah di sana menggunakan konsep ganjil genap ini gitu ya? Nah, itu ada, yaitu pada saat mendefinisikan hasil kali elementer ya. Kalau kita determinan itu kan jumlah dari hasil kali elementer ya, unsurnya itu. Contohnya kalau matriksnya 3 kali 3, kan kita ada sejumlah 6 hasil kali elementer. 3 ditandai positif, 3 ditandai negatif. Kenapa kok ditandai positif? Kenapa tandai negatif? Nah, itu sebenarnya ada kaitannya dengan permutasi ganjil, permutasi genap. Oke, saya ingatkan sedikit ini ya, biar menghargai kegunaannya belajar ganjil genap ya. Ternyata gunanya di situ, gitu ya. Kalau matriks A-nya 3 kali 3, A11, 12, 13, 21, 22, 23.
A31, 32, 33. Nah, determinan A, nah itu kan A11, A22, A33 ditambah A12, A23, A31 ditambah A13, A21, A32. Ini yang tambah. Yang kurang berapa? A13, A22, A31. Dikurang lagi A11, A23, terus A32. Terus A12, gitu ya. Terus A21, A33. Nah, ini yang 3 ini positif. Ini yang 3 kok negatif. Ya. Nah, waktu itu Anda bertanya nggak itu kok dikasih tanda positif dan negatif? Terima saja kan? Nah, nggak berkesan. Coba ini indeks ini bisa saya baca sebagai permutasi. Yang depan itu domainnya, asalnya, yang belakang hasilnya. Ini berarti artinya 1 dipetakan ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3. Berarti ini identitas. Yang ini 1 ke 2, ya, 2 ke 3, 3 ke 1. Berarti ini 1, 2, 3. Saya tulis ya di bawahnya permutasinya ya. Ini adalah permutasi 1, 2, 3. Yang ini identitas. Yang ini 1 ke 3, 2 ke 1, 3 ke 2. 1, 3, 2. Yang ini 1 ke 3, 2 ke 2, 3 ke 1. 2 ke 2. Berarti 2-nya tetap kan? 1 ke 3, 3 ke 1. Berarti 1, 3. Yang ini 1, 1 tetap ya. Berarti ini 2, 3, betul? Yang ini 3, 3 tetap. Berarti 1, 2. Tuh. Genap, 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 ganjil, ganjil, ganjil. Ini sebenarnya bisa kita tulis definisi ini adalah jumlah dari A1 sigma 1, A2 sigma 2, A3 sigma 3. Jadi yang belakang hasilnya. Nah, plus min adalah tanda tergantung dari ganjil genap. Kita sebut misalnya di sini selain simpulkan sigma ya. Dari sigma. Sigmanya berjalan seluruh anggota S3. Loh ini ya. Nah, ini definisi determinan matrik 3 kali 3 adalah ini bentuk matematiknya. Ini nanti bisa diperumum kalau A-nya ukurannya N kali N. Jadi kalau A-nya itu N kali N, nah determinan A itu ini diperumum. Sigma, tanda dari sigma, ya. A1 sigma 1, A2 sigma 2, dan seterusnya sampai AN sigma N. Nah, sigmanya berjalan di SN. Loh. Ini definisi secara umum, determinan matrik N kali N. Nah, waktu itu nggak berkesan definisi ini, karena belum kenal permutasi ganjil genap. Seharusnya belajar determinan itu harus belajar permutasi ganjil genap dulu, ya, kalau secara matematika, gitu ya. Nah, tapi waktu itu, ya diterima aja, Pak. Dikasih rumus itu, ya dihafalkan aja, gitu kan, ya. Nah, ini salah satu penggunaan dari konsep permutasi ganjil genap ya. Nah, silakan kalau ada yang perlu dikonfirmasi. Sudah azan maghrib tadi. Ya, biar nggak terlalu terburu. Sekarang
Kalau dari target materi sudah selesai ya. Ini kalau ada pertanyaan boleh silakan. Kali-kali kesulitan memahami sesuatu. Jadi nanti bahan UTS-nya sampai sini ya. Ya. Sampai permutasi alternating ya. Nah, terus tadi waktu di awal masuk sudah saya tanya, ternyata grupnya belum dibentuk ya. Harus dibentuk, nanti pekan depan harus melaporkan rencana proyeknya ya. Tadi sudah saya sampaikan, karena jadi 40, saya menginginkan grupnya maksimal 3 anggotanya. Jadi ada 12 kelompok yang anggotanya 3, 2 kelompok anggotanya 2 ya. Nanti segera dilaporkan. Paling tidak melaporkan dulu di grup anggota dari masing-masing kelompoknya ya. Itu siapa-siapa. Silakan milih sendiri ya anggota kelompoknya biar nanti lebih leluasa bekerjanya ya. Nanti kalau yang milihkan Pak Heri protes ya. Ini rumahnya berjauhan Pak ya. Jadi untuk diskusi susah. Apa? Oh, oke, ini diingatkan proyek lupa mungkin ya. Proyeknya itu ada 2 pilihan topik ya. Topik pertama bisa aplikasi dari teori grup. Contohnya ini, misalnya Anda membahas tentang determinan secara regres, gitu ya, mulai awal dengan menggunakan teori permutasi, ya toh. Nah, berarti aplikasi dari permutasi, tapi sesama di bidang matematika boleh. Atau aplikasi di bidang lain. Contohnya, permutasi itu juga bisa dipakai untuk optimasi permainan, misalnya ya. Nah, misalnya Anda pilih permainan apa yang menggunakan permutasi, itu boleh. Itu contoh dari aplikasi, ya. Misalkan teori grup untuk mengontrol dari suatu kode gitu ya. Nah, digit itu mengontrol salah tidaknya digit itu juga bisa. Nah, itu versi pertama, aplikasi dari teori. Yang kedua, pengembangan materi, ya. Jadi, kalau pengembangan materi ini, materinya harus di luar yang dibahas di kuliah. Termasuk nanti yang kuliah setelah UTS ya. Yang nanti Anda harus melihat rencana kuliah kita itu topiknya sudah apa saja, nanti di luar itu. Contohnya, nanti pada saat Anda membahas teori Malagrang itu mengatakan kalau kita punya subgroup, maka order subgroup harus membagi order grup, itu teori Malagrang. Tapi kalau ada pembilangan itu pembagi order grup, belum tentu ada subgroup yang ordernya bilangan itu ya. Nah, contohnya nanti banyak gitu ya. Nah, ternyata ada kasus-kasus khusus kalau syaratnya ditambahi, kebalikannya tadi berlaku. Ya, itu nanti ada yang bahasanya namanya teorema Sylow gitu ya. SYLOW. Nah, itu membahas converse dari teorema Lagrange. Nah, itu teorema Sylow tidak kita bahas dalam kuliah. Anda boleh membahas teorema Sylow dengan latar belakang teorema Lagrange ya toh. Nah, itu contohnya. Contoh yang lain, topik misalnya di ruang vektor itu ada, nanti ruang vektor itu ada disebut dengan free module dengan basis itu ya. Nanti grup ada juga yang free group. Ya, kayak ruang vektor itu punya basis ya. Nah, itu juga tidak kita bahas dalam kuliah kita free group ya. Silakan, mungkin Anda ingin membahas tentang free group ya. Nanti ada simple group. Nanti ada dekomposisi abelian group ya kan. Kita kan hanya membahas abelian itu apa, abelian grup komutatif. Tapi ada juga nanti teori yang membahas setiap grup abelian itu selalu dapat didekomposisikan menjadi begini-begini. Itu perluasannya ya. Nah, silakan itu ya. Gitu ya. Paham ya? Nah, nanti silakan didiskusikan dengan anggota kelompoknya mau milih topik pertama atau topik kedua. Nanti kalau topik pertama apa, gitu ya? Itu kalau hanya diskusi itu mungkin 1 jam, 2 jam sudah selesai. Nanti yang lama kan mengerjakannya ya. Jadi untuk keperluan laporan pertama itu sebenarnya Anda nggak terlalu panjang diskusinya ya. Nah, 1 jam, 2 jam selesai. Idenya ini. Apalagi kalau masing-masing sudah punya gagasannya ya, tinggal menyatukan saja, gitu ya. Nah, nanti yang lama mengerjakannya. Terus ini tuh kemudian dalam bentuk tulisan ya? Makalah. Oh, makalah. Berarti nanti ada pendahuluan. Pendahuluan itu berarti ada latar belakangnya. Misalnya Anda mau membahas grup Sylow, latar belakangnya kan dari
teori Malagrang gitu ya. Nah, ini. Kalau Anda mau membahas misal tadi penggunaan kan mesti di pendahuluannya ceritakan apa ini terus nanti kegunaannya di sini, nanti dalam makalah ini akan dijelaskan tentang penggunaan di sini ya. Nanti ada masalah tujuan dan seterusnya gitu ya. Nanti bab 2-nya adalah kajian literatur, bab 3 pembahasannya, terus kemudian bab 4 kesimpulannya. Pembahasan itu hasilnya gitu ya. Kalau bab 2 itu literatur itu penunjangnya ya, penunjangnya. Kalau bab 3 pembahasannya itu isinya ya. Nah itu aja. Berarti hanya makalah saja ya Pak? Makalah. Ya. Nanti mengerjanya berkelompok, laporannya sama, tapi masing-masing harus ngupload ya. Ya. Termasuk yang laporan pertama yang pekan depan ya. Sama nggak apa-apa laporannya, tapi masing-masing harus punya tanggung jawab mengupload. Nanti kalau tidak mengupload nilainya akan berkurang. Kan saya lihat laporan yang lain ya, harusnya bisa maksimal sama dengan yang lain, tapi kalau Anda nggak ngupload dikurangi gitu ya. Itu tanggung jawab pribadinya kurang gitu ya. Jadi selain kerja bersama juga harus ada tanggung jawab pribadi. Jadi kerja kelompok diklaim hasil pribadi juga gitu maksudnya ya. Karena assignment itu penilaiannya harus one by one ya, walaupun itu dengan kelompok. Begitu? Cukup jelas? Ya. Ada maksimal berapa? Enggak. Kalau makalah bebas kan? Kalau artikel biasanya ada dibatasi ya. Kalau makanya saya minta dalam bentuk makalah biar Anda leluasa. Semakin jelas semakin bagus ya dalam bentuk makalah itu ya. Terutama di kajian literaturnya itu kan harus menjelaskan apa latar belakangnya. Maksudnya teori-teori yang digunakan ya kan? Dan situ ini latihan ngerjakan skripsi. Diturbitin nggak Pak? Diturbitin ada. Kalau Anda turnitin lebih bagus itu punya nilai plus. Ya, nanti laporan akhirnya aja ya. Jadi kalau diturnitin Anda lampirkan nanti di laporannya gitu ya. Kalau tidak juga nggak apa-apa, tapi kalau diturnitin akan ada nilai plusnya dari laporan lebih lengkap gitu ya. Nah, jadi nanti termasuk banyaknya rujukan itu juga pengaruh ya. Kalau Anda cuma satu buku rujukannya, satu buku lagi gitu ya. Nah, itu seperti hanya mindah saja gitu ya. Nah, semakin banyak semakin bagus, apalagi kalau banyak juga banyak artikel yang terakhir ya, tahun-tahun terakhir itu lebih bagus lagi. Jadi nanti penilaiannya cukup banyak kriterianya gitu ya, seperti saya menilai makalah secara umum ya. Selain kontennya, bentuk tulisannya, nanti sumbernya dan seterusnya. Begitu? Ya. Cukup jelas ya? Terutama sekarang yang disiapkan ini laporan pertamanya ya, rencananya itu ya. Dalam sebelum UTS kalau bisa sudah fix gitu ya. Nah, silakan. Laporan pertama itu dibuat dalam bentuk kayak Word. Ya, ada template-nya kan. Nanti sudah saya masukkan di situ. Cuma di situ saya template-nya terlanjur membuat perorangan, nanti diganti kelompok gitu ya. Identitasnya itu ya, identitas kelompok. Sudah saya masukkan di si Pejar, cuma identitasnya itu masih perorangan. Nanti identitasnya diganti identitas kelompok ya. Anggota kelompoknya 1, 2, 3 atau 1, 2. Sudah ada template-nya ya. Template-nya itu identitas, kemudian uraian judul project, uraian singkat itu 1-2 paragraf gitu aja ya. Terus rujukannya apa gitu ya. Itu aja. Itu dikerjakan hanya beberapa menit selesai itu ya. Yang lama diskusinya kan dengan temannya itu menentukannya. Ya dulu ini aja gitu ya. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Pak, rujukannya itu maksudnya yang di project yang awal itu. Iya kan Anda mengerjakan proyek kan nggak mungkin ngarang sendiri ya toh. Ya sumbernya. Nanti begitu Anda nulis kan di dalam harus Anda tulis sumbernya misalnya ya. Sebagai contoh Anda nulis definisi grup gitu kan ya. Itu kan kalau tidak ada rujukan kan dianggap hasil karya Anda sendiri kan ya. Misalnya definisi grup kan ditulis di ujungnya itu misalnya Galian koma tahun sekian gitu kan. Nanti di daftar rujukan harus muncul Galian judul bukunya apa gitu ya. Cara nulis lihat PPKI. Di PPKI itu ada pedoman penulisan karya ilmiah itu salah satunya adalah penulisan makalah ya. Di sana ada. Jadi pakai pedoman di PPKI di bab penulisan makalah ya. Template-nya pakai di situ ya. Jadi bab yang pokok, bab 1 pendahuluan, bab 2 teori pendukung ya, kajian pustaka atau teori pendukung, bab 3 langsung nggak usah metodologi ya, ini nggak usah. Bab 3 langsung pembahasan. Bab 4 penutup. Ya, itu yang penting terus ditambah referensi.
Referensi itu kalau menurut pedoman di UM itu namanya daftar rujukan, bukan daftar pustaka ya. Daftar rujukan karena ditulis yang dirujuk saja gitu. Kalau daftar pustaka itu daftar bacaan ya. Enggak semua yang dibaca itu dirujuk ya. Nah, itu. Daftar rujukan. Kalau daftar rujukan itu harus pas. Apa yang rujuk kita dalam ya harus muncul di belakang, yang muncul di belakang pasti dirujuk ya. Tidak lebih, tidak kurang. Kalau Anda menggunakan software seperti Zotero dan sebagainya itu biasanya pas ya. Kalau manual harus hati-hati, kadang bisa beda. Sudah cukup jelas ya? Ya, nanti kalau nggak jelas silakan tanya di grup. Ya, nanti ada kalau mau dikonfirmasi lagi. Misalnya pada saat diskusi dengan temannya kok engkel-engkelan gitu, nggak ketemu, nanti silakan ditanyakan ya. Nilainya sampai SMP. Laporan akhirnya sampai UAS, jadwal UAS. Kalau laporan awal rencana itu sampai jadwal UTS ya. Jadwal UTS, kalau laporan akhir jadwal UAS ya. Oke. Cukup? Ya. Saya kira itu kuliah terakhir ada diskon sedikit ya. Oke, saya kira itu. Semoga Anda masih tetap semangat, terutama mempersiapkan UTS ya. Tapi boleh Anda mengabaikan UTS. Apa UTS cuma 17% aja gitu ya. Tapi hilang 17% jadi nggak A nilainya ya. Ya maksimal kan dari 83 cuma hilang 17% ya. Kalau yang lain sempurna kan. Kalau enggak ya. Ya usahakanlah semuanya bagus gitu ya. Walaupun 17%. Ya. Oke, saya kira itu. Kita insya Allah ketemu lagi pekan depan di jadwal UTS ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.